Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa setia Muntai, lokal 3A dan reguler. Saya atas nama Muhammad Juhdi, nomor MPM 2123080402. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Mudem, yang mana dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer, yang mana dosen pengampu atas nama Bapak Jumadi, SAP MT. Nah, jadi saya akan menjelaskan pengertian modem. Apa sih pengertian modem? Modem adalah kependekan dari moderator dan demolator. Moderator berfungsi sebagai proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal bahwa supaya dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu. Proses tersebut biasanya sering disebut dengan proses modulasi. Pada proses tersebut data dari komputer atau PC yang terbentuk sinyal digital akan diubah jadi sinyal analog. Sedangkan demolator yang berfungsi sebagai proses untuk mendapatkan kembali data yang telah dikirim oleh pengirim. Pada proses tersebut data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi, serta data yang berupa sinyal analog akan diubah kembali jadi sinyal agar bisa dibaca oleh komputer atau PC. Apa sih sejarah modem? Baru kita ketahui. Perkembangan teknologi informatika berkaitan erat dengan perkembangan teknologi CHF dan komputer. Modem adalah salah satu bukti perangkat yang mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan dari teknologi tersebut. Pada proses pengiriman informasi antara dua lokasi pengiriman dan yang dituju pada dasarnya memerlukan perangkat pengirim yang disebut transmitter, yang dimaksud saya transmitter. Perangkat menerima yang disebut receiver, dan media transmisi sebagai jalan untuk informasi yang akan dikirim oleh transmitter untuk kemudian diterima receiver. Perangkat pengirim harus mempunyai kemampuan untuk menerjemahkan informasi dari suatu bentuk antar muka, baik berupa kata yang ditulis, suara yang diolah maupun objek, gambar, diam, dan yang bergerak, ataupun gabungan dari beberapa gambar, diam, dan yang bergerak, ataupun gabungan dari beberapa objek informasi menjadi suatu bentuk sinyal tertentu yang disiap dikirim. Dalam istilah komunikasi, proses ini diistilahkan dengan proses modulasi. Setelah diterima oleh perangkat menerima, sinyal hasil simulasi disebut dikembalikan ke bentuk informasi yang semula untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia kembali. Proses ini dikenal dengan istilah demolasi. Proses demolasi dalam konteks modem diartikan sebagai proses mengubah sinyal data digital menjadi sinyal analog untuk dapat dikirim melalui media transmisi atau disebut jaringan telepon atau PTSN. Sedangkan proses demolasi adalah kebalikan dari proses modulasi, yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Untuk dapat diteruskan ke perangkat digital, bila diperhatikan definisi tersebut, maka dapat diartikan perangkat modem adalah sepasang perangkat transmisi untuk mengirim informasi dengan modulasi dan mendemolasi kembali informasi tersebut. Perkembangan modem. Perjalanan sejarah modem diawali dengan munculnya modem berkecepatan 300 bps, kemudian terus meningkat hingga 56,4 kbps.
modem 300 bps per toko yang pertama kali digunakan dalam modem ini adalah B103 dan P,21 yang dapat mengirim hingga 300 bps dengan teknis modulasi PSK atau disebut PS Safe Keyeng. Yang kedua, modem 2,400 bps. Modem ini digunakan protokol P26 atau P22BS BES dengan teknis modulasi PSK atau QAM. Modem 4,800 mencapai 4,800 bps dengan fallback rata-rata 2,4 bps. Modem 9600 bisa mencapai dengan fallback rata 7,200 atau 4,8 bps. Kemudian modem 14400 bisa mencapai 14,400 bps dengan fallback rata-rata mencapai 2000 bps. Kemudian 19,200 bps dengan fallback rata-rata 14,400 bps bisa menjadi 2000 bps dan 9,600 bps. Modem 28,800 dengan fallback rata-rata meningkat dengan 14,400 bps. Kemudian modem yang 33,600 bps fallback dan rata-rata dengan mencapai 19,200 bps. Kemudian semakin meningkat modem 56 Gbps. Teknologi modem terus berkembang dan untuk saat ini ada beberapa produsen modem yang telah berhasil menciptakan modem generasi baru, yaitu modem dengan kecepatan 556 kbps. Penemuan modem PC modem untuk personal komputer atau komputer pribadi pertama kali diciptakan oleh Dennis C. Yes, lahir pada tahun 1950, dan Daniel Harrington lahir pada tahun 1948. Pada tahun 1977 mereka membangun teknologi yang sangat penting, memungkinkan industri online sampai saat ini muncul dan berkembang. Pada awalnya di pertengahan tahun 1970, Dennis C. Yes meninggalkan Georgia Institute of Technology dikarenakan dia bekerja di perusahaan nasional Data Consortium di Atlanta. Perusahaan ini bergerak di bidang transfer uang, teknologi, dan otoritas kartu kredit. Tugasnya saat bekerja itu untuk mengatur koneksi modem untuk pelanggan di NDC. Kemudian dia bertemu di Dali Hedgehogton dan di National Data Consortium Corporation. Maksud saya, bersama-sama mereka mengembangkan dan memasarkan produk pertamanya yang berkualitas tinggi untuk menggemar komputer pada bulan April tahun 1977, yaitu modem Boeing untuk bus S100 PC modem. Kemudian Hayes mendirikan sebuah perusahaan di rumahnya dengan nama di titik C, Hayes Associates Inc. Pada awalnya dia berinvestasi $5.000 AS. Perusahaan tersebut sangat populer di dunia IT. Pada Januari tahun 1978, perusahaan tersebut mengganti nama menjadi Hayes Corp
produk mereka selanjutnya yaitu smart modem. Produk ini sangat populer membawa perusahaannya berkembang dengan pesat. Dennis C.S. dijadikan tokoh dunia sebagai penemu modem PC karena temuannya itu membuat kemudahan bagi para pengakses internet. Dengannya dunia internet selalu tetap online dan industri teknologi berkembang dengan pesat. Fungsi modem. Fungsi modem ialah sebagai pengubah sinyal digital komputer atau PC menjadi sinyal analog internet ataupun sebaliknya. Proses pengubahan itu dinamakan dengan modulasi. Sedangkan untuk cara bekerjanya, modem dibagi menjadi dua bagian, di antaranya bekerja sebagai demulator dan juga bekerja sebagai demulator. Fungsi dari demulator yaitu modem akan mengubah sinyal digital pada komputer atau PC untuk menjadikan sinyal analog supaya bisa mengakses internet. Sementara itu, fungsi dari demulator yaitu modem bekerja dengan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Macam-macam modem. 1. Modem dial-up, akses jaringan komputer melalui jaringan telepon dengan menggunakan modem. 2. Modem ADSL. Modem ADSL atau modem ADSL adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon. Untuk menggunakan layanan ADSL, modem kabel. 3. Modem kabel. Modem kabel disebut juga cable modem adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Agar dapat menggunakan modem, kabel komputer harus dilengkapi dengan kartu internet disebut juga Ethernet card. 4. Modem CDMA. Modem CDMA merupakan jenis modem dengan sistem komunikasi internet melalui jalur komunikasi. CDMA atau disebut juga CD Division Multiple Access. Pada umumnya modem CDMA terbentuk USB flash disk yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Kecepatan CDMA telah mencapai 3 kali sistem koneksi dial-up. 5. Modem GSM. Modem GSM mempunyai kesamaan dengan modem CDMA, yaitu komunikasi internet dengan menggunakan jalur komunikasi GSM, disebut juga Global Segment for Mobile Communication. Seperti modem CDMA, modem GSM juga terbentuk USB, PCMCEA, dan dapat digunakan ponsel yang memiliki fitur sebagai modem. Jenis modem berdasarkan pemasangannya. 1. Modem eksternal. Modem eksternal dipasangkan pada bagian dalam CPO, misalnya pada slot CPE atau pada motherboard tertentu sudah dilengkapi modem dari pabriknya. 2. Modem eksternal. Modem eksternal dipasangkan pada bagian luar CPO, umumnya dipasangkan pada set port atau USB pada CPO. Modem eksternal bisa digunakan untuk tujuan yang sama di dalam kondisi yang sama dengan modem eksternal. Itu tadi jenis modem berdasarkan pemasangannya. Pertama, modem eksternal. Yang kedua, modem eksternal.
Manfaat modem. Apa sih fungsi modem? Modem berfungsi agar komputer dapat mengirim dan menerima data melalui jalur telepon. Dibutuhkan alat atau perantara yang disebut modem. Jadi modem merupakan alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan kabel telepon. Modem berasal dari singkatan modulasi. Modulasi merupakan proses pengubahan sinyal informasi berupa sinyal digital menjadi sinyal pembawa. Carrier merupakan sinyal analog yang akan dikirim melalui kabel telepon. Sedangkan demodulasi adalah memisahkan sinyal informasi yang berisi data dari sinyal pembawa yang melalui kabel telepon. Dengan cara ini, informasi dapat diterima dan diproses oleh komputer. Cara perawatan atau perbaikan modem. 1. Faktor eksternal terdiri atas spaying listrik atau settingan modem. Penjelasan dari spaying listrik adalah atau turun naiknya tegangan listrik PLN biasanya terjadi pada unsur yang memiliki listrik berdaya lebih dari 900 kWh. Jadi settingan modem salah satu faktor eksternal karena masing-masing daerah kantor driver Telkom memiliki vendor DSLAM yang berbeda, sehingga ada beberapa parameter yang berbeda satu sama lainnya. 2. Faktor internal terdiri atas 2. Yang pertama, internet port yang tidak baik. Ada beberapa modem yang internet portnya tidak stabil atau sering on float yang lama kelamaan menjadi rusak hanya dalam beberapa kali pemakaian. Contohnya modem tenda dan lain-lain. Yang kedua, modem hang. Ternyata modem juga bisa hang. Hal tersebut dikarenakan pemakaian modem secara konstinu atau 24 jam non-stop. Biasanya koneksi akan melambat dan kemudian lampu ADSL mati secara mendadak. Antisipasinya, modem harus dimatikan beberapa saat atau selama 15 menit. Jadi itulah penjelasan saya tentang PPT modem. Apabila dalam kata-kata saya yang kurang baik atau kurang fasih dalam membacanya atau pembacaan dalam bahasa Inggris, mohon dimaafkan karena kesalahan itu hanya milik saya, karena sempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.